yaitu D124009, Program Studi D3 Teknik Gigi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megarizky Makassar. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Runi Mehrati SSMU. Saya akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Gigi dan mulut yang bersih tidak hanya membuat kita lebih percaya diri. Kebersihan gigi dan mulut juga memiliki peran vital bagi kesehatan seluruh tubuh kita. Kelalaian merawat mulut dan gigi dapat menimbulkan dampak negatif yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena gigi dan mulut yang sehat bukan hanya tentang senyum yang indah, tapi juga memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Menjaga kesehatan gigi dan gusi adalah perlindungan terbaik terhadap berbagai penyakit. Ketika jaringan periodontal kuat, mereka dengan sempurna akan memenuhi fungsinya dalam mencegah infeksi. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak merawat gigi dengan baik? Nah, yang pertama akan menimbulkan gigi berlubang. Gigi berlubang sering pula disebut dengan karies gigi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menggerus gigi kita. Bila tidak segera ditangani, gigi berlubang ini bisa menjadi semakin luas hingga menimbulkan infeksi pada saluran akar gigi. Untuk mengatasinya, segeralah kunjungi dokter gigi untuk mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisi kesehatan gigi kita. Yang kedua, bau mulut. Bau mulut yang tidak sedap kerap mengurangi rasa percaya diri. Bau tidak sedap ini bisa muncul akibat adanya masalah pada rongga mulut, seperti gigi berlubang atau karang gigi yang menumpuk akibat jarang menyikat gigi. Namun, bila kita sudah rutin menggosok gigi dan masih merasakan adanya bau tidak sedap dari mulut, bisa jadi penyebabnya adalah gangguan pada sistem pencernaan atau pernapasan kita. Kemudian yang ketiga, radang gusi. Jika kita merasakan gusi berdarah saat menyikat gigi, kemudian diikuti pembengkakan dan warna yang berubah menjadi lebih merah dari biasanya, maka kemungkinan kita mengalami radang gusi. Penyebab karang gigi adalah tumpukan plak dan karang gigi pada tepian gusi. Bila dibiarkan, radang gusi dapat semakin parah hingga menyebabkan kerusakan pada jaringan lunak dan tulang penopang gigi. Selanjutnya, gigi sensitif. Nah, rasa ngilu atau nyeri saat meminum atau mengunyah makanan dan minuman dingin merupakan tanda dari gigi sensitif. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan posisi gusi yang dapat dipicu oleh kesalahan teknik menyikat gigi. Kemudian, sariawan. Sariawan cukup mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Rasa perihnya membuat kita sulit makan dan berbicara. Salah satu penyebab sariawan adalah kuman dan bakteri yang bersarang dan menyebabkan infeksi pada rongga mulut. Infeksi tersebut akan menimbulkan radang yang membuat kita merasa perih dan nyeri. Bila kita sering mengalami sariawan, coba kita evaluasi kembali kebiasaan kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian selanjutnya, peradangan bagian dalam jantung. Kelalaian menjaga kesehatan mulut dan gigi juga berdampak terhadap organ tubuh lain. Salah satunya adalah jantung. Radang pada bagian dalam jantung atau disebut juga dengan endokarditis disebabkan oleh bakteri yang terbawa dalam aliran darah. Darah dengan bakteri tersebut berasal dari gusi yang luka dan berdarah akibat gusi dan gigi yang jarang dibersihkan. Ada diabetes tipe 2.
Diabetes tipe 2 juga ternyata mengintai kita yang enggan merawat kesehatan gusi dan gigi. Bakteri yang berkumpul di dalam mulut bisa menyusup ke dalam aliran darah melalui pembuluh kapiler di gusi. Saat arteri tersumbat akibat bakteri, beragam penyakit termasuk diabetes tipe 2 akan timbul. Kemudian yang terakhir, kurangnya percaya diri. Ketika gigi kita bermasalah, itu dapat mengakibatkan rasa kurang percaya diri dan membuat kita kurang nyaman berinteraksi dengan orang lain. Apa sih manfaat dari menjaga kesehatan gigi dan mulut? Nah, gigi dan mulut yang sehat akan memberikan manfaat yang bisa dirasakan tidak hanya anak tetapi juga orang tua, apalagi remaja-remaja seperti kita. Ada beberapa manfaat menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, menghindarkan dari penyakit gigi dan mulut. Manfaat pertama ini, jika anak dan orang tua menjaga kesehatan gigi dan mulut sedari dini adalah menghindari penyakit. Yang diantaranya seperti karies atau gigi berlubang, sakit gigi atau bahkan gusi yang membengkak adalah beberapa keluhan yang memiliki ketidaknyamanan yang tinggi. Jadi, gigi yang baik juga bisa membuat senyum menjadi lebih cantik karena tidak ada rasa sakit yang mengikuti. Yang kedua, menjaga struktur gigi. Karies dan penyakit gigi lainnya akan mempercepat gigi susu untuk tanggal. Hal ini akan mendorong gigi dewasa untuk muncul dan mengisi kekosongan tersebut. Akhirnya, gigi akan menjadi tidak rata atau biasa disebut gingsul dan terlihat tidak menarik. Kemudian, gigi yang tidak rata akan memengaruhi struktur gigi untuk berbicara, makan, dan bahkan tersenyum. Jadi, pastikan menjaga kesehatan gigi hingga gigi tersebut tanggal dengan sendirinya. Selanjutnya, menghemat uang. Manfaat yang cukup terasa ya kawan-kawan. Selain alasan kesehatan, tentu saja keuangan. Anak-anak akan cenderung mengeluh tanpa bisa memberitahukan bagian mana yang sakit. Akhirnya orang tua harus pergi ke klinik gigi untuk memeriksakan gigi tersebut. Biasanya, gigi yang telah terasa sakit merupakan gigi yang terserang bakteri hingga mengenai sistem saraf. Biaya yang diperlukan jika datang rutin perawatan gigi atau karena sudah sakit akan berbeda. Harga akan cenderung lebih mahal untuk perawatan gigi karena sakit. Nah, yang keempat, memberikan kehidupan yang berkualitas. Manfaat gigi yang sehat lainnya adalah memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik kepada anak-anak. Sakit gigi akan memaksa anak untuk membolos dari kegiatan sekolah dan bermain bersama teman-teman. Di samping itu, gigi yang sakit akan membuat anak merasa malas untuk makan. Hal ini berarti asupan makanan dan gizinya akan berkurang, sehingga mempengaruhi kesehatan anak. Jika sudah seperti itu, pergi ke dokter gigi merupakan hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Maka dokter akan memberikan beberapa macam obat, yaitu obat pereda nyeri dan melakukan perawatan pada gigi yang sakit. Keadaan sebaliknya akan terjadi jika orang tua dan anak menjaga pola hidup yang baik, rajin menggosok gigi, makan makanan rendah gula, serta pergi rutin ke klinik gigi anak untuk mendapatkan pemeriksaan. Gigi anak merupakan salah satu organ agar tubuh dapat mendapatkan semua nutrisi yang ada pada makanan untuk menunjang pertumbuhan. Baik, adapun kesimpulan dari pembahasan tadi, kesehatan gigi dan mulut
sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Dengan menjaga kebersihan mulut dan rutin mengunjungi dokter gigi, kita dapat mencegah berbagai masalah mulut yang dapat memengaruhi kualitas hidup kita. Mulailah dengan kebiasaan perawatan gigi yang baik hari ini untuk senyum yang sehat dan indah dalam jangka waktu panjang. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.